pertama terkait dengan laporan Bapak Umar Bajide terhadap saudari Nikita Mirzani. Ini tadi telah diperiksa 2 orang saksi. Pertama saksinya adalah saudara Fadil Fajar Bajide, ya sudah ya. Yang kedua saudara Aufar Al-Wafi Sembilan, sarjana hukum dari Rambut. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 2,5 jam dengan 2 orang saksi. Diperiksa secara bergantian dengan poin pertanyaan yang mengarah substansinya kemana nanti akan dijelaskan oleh saudara Rahman. Kemudian poin yang kedua, saya sudah koordinasi langsung tadi dengan Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Selatan, saudari AKP Itra. Sudah koordinasi langsung dengan Kasubnit Krimsus, saudari atau saudara Con, dan sudah berkoordinasi juga dengan 2 penyidik penanganan perkara ini, yaitu perkara laporan saya dengan terlapor saudari Nikita Mirzani, pelanggaran undang-undang IT atau dugaan pelanggaran undang-undang IT oleh saya. Juga sudah koordinasi dan juga sudah koordinasi berikutnya atas laporan Bapak Umar Bajide terhadap dari Nikita Mirzani. Prinsipnya setelah pemeriksaan tadi dilakukan, maka mereka akan melakukan gelar perkara untuk segera memanggil Nikita Mirzani. Perdebatan ringan, kalau tidak ada diskusi atau perdebatan ringan, itu bukan namanya pengacara dengan penegak hukum, ya kan? Tadi kita merujuk pada undang-undang IT, tetap pada undang-undang IT sebelumnya, bukan yang baru. Karena ia tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Sebab laporan saya dan Bapak Umar Bajide itu dilakukan sebelum bulan Januari 2020. Sedangkan undang-undang IT terbaru itu berlaku pada bulan Januari 2025. Tapi itu pun kita akan lihat apakah dengan undang-undang IT yang baru atau yang lama, tetap saja unsurnya masuk. Kami tidak mempersoalkan apakah Nikita Mirzani harus dihukum 5 tahun, 2 tahun 8 bulan, 4 tahun dan atau sebagainya. Itu biar proses hukum. Karena bagi saya 1 hari pun itu sudah mencukupi agar ada efek jerak kepada manusia yang banyak orang sekarang menyebutnya diduga, ya sering disebut orang sekarang menjadi ya seseorang yang berinisial Niki Bul. Saya nggak tahu maksudnya siapa itu Niki Bul, ya? Baik, itu poin 2-nya. Poin 3-nya, saya juga tadi sudah mendatangi unit PPA, unit perempuan dan perlindungan anak di Polres Metro Jakarta Selatan, dan saya memang tidak mau ketemu dengan Citra. Saya sampaikan kepada Kasubditnya, saya nggak mau melihat itu orangnya. Karena saya sudah bicara dengan Pak Kapolres, saya sudah beritahu, bahkan saya sudah berkirim surat kepada Bapak Irwasum Mabes Polri, Bapak Komjen Pol Profesor Dr. Haji Dedi Prasetyo, dan beliau telah merespon surat kami, sudah dijawab terima dan sudah dibalas dengan memberitahu kepada tim beliau untuk segera memproses surat dimaksud dan diatensi. Jadi jangan ada yang bermain-main di kasus ini. Ya, Pak Irwasum sudah turun, Pak Kabareskrim juga, dan Pak Kapolres juga
sudah komunikasi langsung. Apa yang saya komunikasikan tadi, saya meminta diberikan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terkait laporan saudari NM kepada saudara Fadel Al-Fajar Bajideh yang sampai hari ini belum kami terima. Dan poin pentingnya saya beritahu tadi bahwa di samping saya minta Citra dicopot, tadi katanya ada di sini dia lihat saya lari-lari, itu saya nggak tahu benar apa tidak. Di samping dia dicopot, saya minta agar juga kasus ini di SP3 kan. Kalau tidak, segera lakukan gelar perkara bersama khusus dengan kami. Nah, kemudian poin terakhirnya terkait dengan laporan saya dugaan penganiayaan. Tadi suratnya sudah di meja Kasat Reskrim dan hari ini diproses dan saya sudah bertemu dengan penyidiknya. Dan sudah ada perintah langsung dari Bapak Kapolres. Begitu bahasanya tadi. Atensi langsung. Ini bukan karena perintah A, perintah B, tidak. Tapi saat ini banyak yang saya lihat perilaku penyidik di bawah tidak sinkron dengan data yang dia terima disampaikan kepada pimpinan berbeda. Banyak yang kami duga itu terjadi. Sehingga Polres Metro Jaksel yang saat ini mendapat sorotan serius harus benar-benar memperhatikan apa yang kami sampaikan ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait dengan dugaan penganiayaan itu jalan terus, dan begitu suratnya sampai kemudian NM akan segera dipanggil. Dalam pengertian ditandatangani langsung dipanggil berbarengan dengan pemeriksaan dokter yang melakukan visum kepada saya. Jadi mari sama-sama kita kawal dan mari sama-sama kita lihat perkembangannya seperti apa. Baru poin penting terakhir, saya dikirimin WA oleh teman-teman wartawan. Ada story dari saudari NM yang di situ ada foto saudari atau saya sebut dengan Ananda Laura Mezani alias Loli berfoto bareng seorang laki-laki. Jawabannya nanti boleh juga dijawab oleh Fadel. Jawabannya foto tersebut tidak kami percayai. Saya tunjukkan ya. Walaupun kalian sudah lihat, tapi saya sudah simpan juga. Dan Fadel saya lihat tenang-tenang aja. Tapi kalau cemburu kan tanda saya. Iya dong. Pokoknya urusan Fadel nih, nih. Mungkin tidak semua lihat ya. Ya. Tengah kiri bang. Kiri ya. Kanan. Ini ya. Dengan captionnya ada nama saya, menyebut saya dengan keluarga Bajideh ya. Bikin grup kirimin. Ya, dan ini sudah dihapus. Nah, jadi jawaban kami singkat. Kenapa foto ini yang ditampilkan? Tampilkanlah foto NM dengan dengan LM. Tampilkan foto Nikita Mirzani dengan Loli. Lagi mesra-mesraan, lagi suap-suapan, lagi peluk-pelukan, maaf-maafan, itu baru keren. Kalau ini jadi serius di mata kami begini. Pertama, anak ini berhijab. Ketemu saya berhijab. Tiba-tiba tidak berhijab. Dan ini di-post. Apakah ini persetujuan dia? Kalian ingat ya, ketika pertama kali saya dengan Rahmat, Kemen PPA, unit PPA, dengan safe house mengantar ke rumah sakit Polri, itu Loli komplain, Om, saya kan di sini di kamar ini ada CCTV di luar yang jaga.
Saya kalau mau tidur gimana? Saya kan buka hijab. Segitunya dia. Saya nggak mau kelihatan rambut saya. Ini benar. Dan saya langsung keluar. Bicara dengan penjaga. Saya tanya, ini yang jaga banyak perempuan apa laki-laki? Oh, kita rata-rata perempuan. Tolong ya diberitahu kalau nanti ada laki-laki, info ke dalam. Biar lolinya tidur, dia pakai hijab. Ini kata-kata loli. Jadi kalau ini ditampilkan dia tidak berhijab, maka menambah keyakinan kami bahwa ini foto tidak benar. Yang kedua, ini merusak nama baik loli. Atau ini bagian dari artificial intelligence. Paham ya? Jadi ini bukan foto yang membuat Fadel cemburu atau kami marah, tidak. Ini sangat merendahkan Loli. Yang kedua, Loli komplain ke saya di depan Bu Ade ketika dia berada di gedung Anton Sujarwo. Gara-gara penyidiknya Danu atau Daru datang. Dia protes, "Om, ini kamar saya, kenapa Danunya masuk?" Sampai saya bilang, "Kamu izin Pak Rasman apa enggak? Saya kan perempuan." Loli menyampaikan itu. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Tapi ini dimunculkan. Ini hal-hal yang sangat tidak memungkinkan. Dan menurut kami ini karakter assassination kepada Loli. Poin yang kedua, maaf, tambahan. Kasus ini nih, kasus yang ini. Foto ini maksud saya, foto ini. Saya ingat nih, lu jangan kira saya bodoh. Yang kedua dari foto ini, di samping menunjukkan yang tidak berhijab, ini foto yang sangat tidak patut diunggah karena dia dengan laki-laki. Tapi katanya Loli di bawah umur, sedang berada di satu tempat yang baik, sedang dijaga. Kok dibuat foto begini? Apakah Loli dikasih pacaran di sana? Ini harus menambah keyakinan kami untuk mencari keberadaan Loli. Ini nggak benar ini. Ini tindakan barbar dan konyol. Nah, maka itu poin pentingnya. Nah, di samping itu saya terima kasih untuk kasusnya, tolong kalian bantu ini, Saudari II, karena keluarganya mulai dapat teror. Dan kuasa hukum dari yang bersangkutan, jangan dimatiin dong live-nya. Kalian jangan ini juga viral, kasihan nih. Bapaknya TKW, ibunya TKW. Bapaknya udah pisah dengan ibunya. Pengacaranya sudah menghubungi saya. Pengacara dari oknum anggota DPRD dimaksud. Dan kami akan komunikasi. Prinsip kami, selesaikan baik-baik. Terima kasih sama pendidik Ijo Haji. Mudah-mudahan pendidik ini bisa tegak ke atas dan cepat diproses, karena kalau bertele-tele begini, gembongnya fitnah ini masih berkeliaran. Ini gembongnya fitnah. Jadi kita kalau ular palanya dulu, nanti baru kacung-kacungnya kita sikat. Jadi manusia sampah ini saya maunya cepat dipanggil, diproses, dengan kita tuntun semua sama teman-teman media ini. Jadi harus segera. Saya terima kasih banyak sama kepolisian yang mau tegak lurus supaya manusia-manusia ini tidak ngasih contoh yang lain-lain. Gitu. Saya berharap secepatnya supaya gembong-gembong fitnah ini dihapus dari. Oke. Itu aja, saya sedikit aja. Baik, poin saya kepada Pak Kapolres tadi pagi dan juga Kasat Reskrim yang baru, AKBP Ardian, bahwa di samping Polres Metro Jaksel hari ini ditimpa musibah yang maha berat. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan Pak Kapolres sekarang, kaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan 2 mantan Kasat Reskrim tambah 1 Kanit, Kasubdit dan penyidik.
Poinnya apa? Saya sampaikan. Obat yang paling ampuh untuk membuktikan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan tegak lurus adalah dengan mempercepat kasus ini dan menetapkan saudara atau saudari NM menjadi tersangka. Kenapa? Karena ini bukti. Nah, jadi insya Allah kita lihat saja. Nah, Fadel, silakan. Oh, ya. Ngomong aja sikap kamu. Ya, sikap kamu. Ya, ini yang pertama ya. Yang pertama buat orang-orang yang sombong, gue kasih tahu dulu buat orang yang sombong, jangan terlalu sombong karena kalian bagi orang-orang sombong ini sedang menikmati istirahat sekalian. Yang pertama. Dan yang kedua buat soal foto, alhamdulillah kalau Loli ada senyum, ada happy, gue suka ngelihatnya, gue seneng, ikut seneng karena gue yang gue harapkan pada saat lagi seperti ini adalah Loli kembali senyum lagi, kayak gitu. Loli kembali senyum lagi. Tapi kalau buat dibilang gue percaya, gue nggak percaya. Gitu. Kalau dibilang gue percaya, gue nggak percaya. Karena orang yang udah tergila-gila sama cinta, seperti gue pun, gue nggak bakal bisa lepas dari dia, dan dia pun nggak bakal bisa lepas dari gue. Seperti itu. Kita bakal nanti bakal dibuktiin aja sampai dia dewasa, ya kan 4 bulan lagi lah, 3 bulan lagi. 28 Mei, bener. Itu 28 Mei kita buktiin apakah itu benar atau tidak, seperti itu. Karena itu baru hanya foto, belum video, belum juga nanti pada saat dia ada vlognya atau apa, ya seperti itu. Kayak gitu. Itu baru yang soal foto ya. Kalau yang soal tentang ibunya ke gue selalu ikhlas apapun itu. Apa yang ibunya serang, apa yang ibunya perkataan ibunya ke gue selalu ikhlas. Gue selalu ridho apapun itu, karena hidup itu harus ikhlas untuk mencapai tujuan lu. Itu. Gue selalu ikhlas itu. Gue selalu ikhlas itu. Karena Om, kenapa harus lebih pintar? Karena udah tahun 2025. Mau nangis tadi waktu lihat foto itu. Gak nangis. Oh, nggak nangis. Gak nangis. Itu nangis Tapi bahagia. sempat cemburu. Cemburu enggak juga. Karena kalau cemburu dibilang cemburu enggak, karena yang nemenin dia dari awal dia sendiri sampai sekarang itu gua. Yang saat dia sendiri. Pada saat dia masih sama keluarga kan beda lagi. Tapi kalau ketemu saya nggak ada kamu juga. Iya, nggak ada. Ya itu saya cemburu sama Om. Oh, okay. Saya cemburu sama Om. Iya, kenapa kok gua nggak bisa ketemu gitu. Jadi buat kalian semua yang mungkin di media sosial yang langsung DM ke gua pun banyak, oh Fadil dia punya pacar baru. Alhamdulillah. Seperti itu, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah karena dia bahagia. Tapi kan ini belum ada kebenarannya. Gitu, alhamdulillah. Kenapa di postnya kok hari ini? Itu yang pertanyaan besar, kenapa di postnya hari ini? Lagi kamu ada di sini. Iya, dihapus juga dan kamu ada di sini. Dan pada saat ada di sini mungkin ibunya mau melihat gua ekspresinya seperti apa. Karena pada saat datang ekspresi gua lagi bahagia, coba gua tes nih gitu. Dia cemburu nggak? Gitu. Gue tuh pengen tipe iya, kayak gitu. Jadi buat kalian semua yang ada di sini, gua harap kalian semua bisa dilihat lagi apakah itu sekarang soalnya zamannya udah canggih, AI bisa dilihat dulu, atau memang bener ada pun, oke, nggak apa-apa. Karena cinta itu nggak bakal bisa dihalangin apapun, cinta itu nggak bakal bisa. Seperti itu. Ya, harus lebih dewasa lagi. Tahun 2025 udah harus dewasa. Umur gue udah 21, harus lebih dewasa lagi. Jadi aku kasih satu clue. Gini, serius. Aku kasih satu cerita singkat tapi menarik. Loli hampir 24 jam bareng saya dengan Bu Ade sebelum ke rumah sakit Polri. Ini Fadel belum tahu ini. Ini saya buka di sini. Itu dia marah terus. Dengan siapapun dia marah. Tapi masuklah Kompol Nurmadewi ke ruangan. Ada Bu Ade. Di situ Bu Nurma ini bercerita, bercanda. Begitu cerita Fadel, dia ketawa-ketawa. Apa dia bilang? Tante, ini kan banyak yang iri sama Loli karena mereka nggak dapatin Fadel.
Nggak gitu juga. Tapi kamu jangan besar kepala nih. Nggak gitu juga. Langsung saya ketawa, langsung loli kakak, baru situ dia saya lihat ketawa. Lalu kemudian, tapi kamu harus sabar sampai kamu 18 tahun, saya jawab. Nah, segitunya mereka ini saling tahu. Nah, kalau saya beritahu kepada Anda, ketika Loli bersama saya dengan Bu Ade, dia ini satu hari bisa 20 kali WA minta bicara dengan Fadel, dengan Loli. Saya nggak kasih, cuma sekali mereka komunikasi untuk lihat posisi keadaan fisik masing-masing, wajar dong. Jadi ini poin penting. Saya yakin foto tadi akan jadi bumerang buat NM. Justru begitu nanti dia keluar 18 tahun, dia pasti akan berontak karena ini fitnah buat dia. Saya yakin itu, maka hati-hati. Saya kira itu 1, 2, 3 pertanyaan ke Fadel ya. Udah, tanya itu benar. Fadel, satu-satu. Fadel, perihal hari ini Fadel yang Niki tiba-tiba memposting, ada postingan baru yang bisa dibilang itu penolakan nanti umur 18 tahun. Kan kamu mau melamar dia kan? Ada postingan ini dan Niki menolak. Itu kalimatnya apa? Dia bilang, Baca. emang kamu siapa Rasman? Nggak ada larangan gimana? Udah jelas-jelas ibunya melarang perihal lamaran tadi. Jawab. Ibunya melarang. Iya. Sekarang ibunya udah punya pacar belum? Ya putus ya, sama gua nanti ibunya. Ya. Kan Loli punya pacar baru, ya kan? Gua sama ibunya berarti, ya kan? Lu mau barang bekas? Ya nggak gitu Pak. Jadi gini, makanya ini dia canda. Makanya kalau kita memposting sesuatu ya yang kita lagi galau, kan saya bilang kemarin, Matthew, kamu balikan dong dengan NM. Dia butuh sekarang suntikan moral. Kalau kamu menjauh, lihat tuh dia jadi aneh-aneh. Nah, jadi kalau dia setuju tidak setuju, umur 18 tidak ada urusan lagi di situ. Jadi makanya saya bilang kok pengacaranya nggak ngasih tahu gitu. Malah pengacaranya ngomong tuh 18, setelah itu nanti 20, 21. Udah suka-suka kau lah. Nanti kita lihat. Oke. Sama ini mau ngomong juga, kenapa pada saat lagi ada besar masalah seperti ini, kenapa tiba-tiba ada postingan buat foto Loli diupload sama cowok baru, itu yang bakal nanti news besar. Dan Tolong cari tahu dong cowok itu siapa ya? Jadi tunggu, cowok itu siapa? iya, tapi jangan sampai kasus-kasus yang besar itu ketutup ya sama masalah ini ya. Enggak. Oke, yang lain. Fadel mau tanya dong, ini kan udah lama gak ketemu Loli ya. Kegiatan kamu apa sih buat menghilangkan rindu tadi? Karena pertanyaan buat Pak Umar, kira-kira tadi kan nyebut NM sebagai manusia sampah, tapi kan bakal jadi besan gimana? Udah. Tanya siapa yang bilang mau jadi besan? Nah, otomatis kalau mereka sudah menikah bisa. Tapi hubungan besan dengan besan kalau nggak baik juga kan nggak apa-apa. Nanti kan baik sendiri kalau ada cucu kan. Waduh, jauh banget. Selalunya runtuh. Iya Om, iya. Sesayang-sayang kita dengan anak, saya belajar nih dari sejarah dan pengalaman. Sesayang-sayang kita sama anak, kita akan lebih sayang kepada cucu kita. Maka ada banyak ibu, ayah yang rontok, marah dia gara-gara melihat cucunya. Apalagi saya bisa kebayang nih paduan Arab dengan Jepang. Kalau betul itu ada turunan Jepang dari Loli, bisa kebayang nggak kalian? Hidung mancung terus kulitnya putih, keren, nggak perlu di OP-OP, kata Fitri Sanutemu. Fitri yang bilang.